Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Yang tidak berpuasa ya selamat tidak berpuasa. Isuk-isuk tangi turu Kang, lagi menghitung-hitung nikmat rupane kesalahan. Berbagi kisah, berbagi pengalaman. Saya Kang Kiman, penginspirasi YouTuber pemula khususnya penggemar Insan Tutor Berlian Tutorial. Apa Kang kok isu-isu orang gawe video, mambengi nggak gawe video, wingi nggak gawe video. Jadi wis 1 minggu ini ya teman-teman, saya itu kerja full. Itu berangkat subuh itu sama temen, ngeringin kolam dari video-video itu nggak sempat ke video semua. Padahal banyak momen-momen yang menurut saya itu video-video itu ya serem, seru, dapat ikan gede-gede gitu kan, sama dapat belut, sama dorong-dorong lumpur. Ya pokoknya kerja seperti hari-hari biasa. HP tak bawa teman-teman, cuman di dalam tas itu saya sembari nyetel Gus Ali Gondrong, kadang-kadang sama Umi Neng Laila itu salawatan. Marhaban ya nurul aini, marhaban ya marhaban jadal musaini. Alhamdulillah teman-teman, pekerjaan saya sudah saya anggap selesai. Sebenarnya belum, tapi karena saya diingatkan, karena saya kemarin itu kan sudah ngomong saya pengen libur sebenarnya kerja di bulan puasa. Alhamdulillah kemarin itu kalau dihitung rezeki itu saya menghitung teman-teman, karena sudah menghitung, karena saya sudah niat yang kolam yang tak kering yang di video saya yang dapat belut itu yang saya jemur itu kan memang saya keringin. Itu hitungan saya kalau mau boleh menghitung ya teman ya. Ya ini hanya berbagi pengalaman, artinya memang rencana saya itu selalu dalam bulan-bulan ini ataupun dari mulai semenjak channel saya hilang itu teman-teman ya, itu rencana saya tuh selalu berubah dengan rencana yang dikasih. Artinya memang di sini saya hanya ingin berbagi ya teman-teman, khususnya saya adalah penggemar religi dan saya selalu meriset apa yang terjadi dalam diri saya pribadi. Terutama pagi hari ini kebetulan di rumah ini nggak ada orang, saya dibangunin anak saya yang ragil, yang laki-laki. Pak, katanya sama tempat uti. Kaget saya, kok tempat uti kok nggak ada orang, kok mamanya nggak ada, nggak tahunya ya biasalah, namanya saya itu jarang dipamitin keluarga teman-teman. Tapi alhamdulillah tadi dipamitin, katanya mau ke kota bumi ngambil motor. Jadi motor anak saya yang dari Pekanbaru kan dipaketin, karena dia naik pesawat maka motornya dipaketin sampai di kota bumi. Nah mungkin dia ngambil motor itu. Nah dari motor itu ya saya pengen cerita, motor itu adalah motor hadiah anak saya. Motor Vario itu hadiah anak saya, kapan dia sudah khatam tahfidz itu langsung dikasih hadiah teman-teman. Sama di pondoknya juga dikasih hadiah. Saya kaget teman-teman. Kagetnya kenapa ya? Karena saya tuh nggak pernah perasa ngeluarin biaya untuk anak saya di tahfidz. Nah saya ingin menceritakan, kemarin saya cerita ya masalah religi, tentang kita di sini sama di sana. Ini sudah saya buktikan teman-teman. Pada waktu itu saya nahfitin anak saya ini, itu memang saya niatkan itu saya mau nggak pakai biaya. Itu dari diri saya pribadi. Saya ditentang oleh seluruh warga saya, sama nenek-neneknya, sama istri saya, terutama ibu kandungnya, semua lah. Hingga pada suatu ketika malam-malam kami berangkat itu sembari ini ya, kemarin semalam juga saya lihat ada live di tempatnya Mas kayak orang Kota Gajah, daerah Kota Gajah ya teman. Ada orang meninggal di situ, terus kami sembari bareng layat gitu. Terus habis itu paginya Pak jam berapa saya dari Bandar Jaya naik bus arah ke Jakarta sama kawan saya yang kebetulan tetangga sebelah, anak perempuan. Dia juga memang kalau yang anak perempuan kawannya di tetangga sebelah itu dia memang keinginan pribadi pengen menjadi anak tahfidz. Tapi kalau anak saya memang saya paksa. Anak kawan saya itu gagal dalam arti di 3 tahun dia pulang dan sekarang mentahfidzkan di sini. Nah anak saya tetap di sana sampai akhirnya khatam dan lulus, dapat wisuda, dan tugas yang pertama itu di Pandeglang kemarin Maki.
Terus yang kedua, karena ada COVID, dia tugas di Pekanbaru. Yang harusnya dia itu permintaan saya pribadi itu mintanya itu rencana saya pengen di daerah Mesir atau Kanada. Itu dalam keinginan saya selaku orang tua, karena saya meniatkan supaya anak ini punya masa depan. Ternyata berbeda lagi teman-teman rencananya. Dia harus ngabdi di Pekanbaru selama 1 tahun, dan alhamdulillah ya teman-teman, juga waktu malam itu saya cuplik, anak saya sudah sampai di Tangerang, tapi belum sampai rumah. Karena biasanya di situ dia harus mengikuti perintah gurunya lagi ya teman-teman, untuk mendapatkan sanad. Sanad itu adalah ijazah aslinya itu. Kalau dalam sekolah itu ijazah aslinya. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Itu yang saya kemarin bilang, kerja saya kan sudah niatkan. Nah, ini termasuk ini saya duduk di sini nih pagi-pagi saya pakai peci ya, pakai ini religi yang sudah lama tidak saya jalankan. Saya itu udah lama sekali itu nggak pernah ninggalin sholat duha teman-teman. Tapi dalam beberapa hari atau beberapa tahun inilah saya memang jarang sholat duha, karena saya tidak mau menggadekan sholat dengan rencana. Nah, di sini saya ingin mengatakan ya teman-teman, saya berangkat sholat duha itu berawal dari saya itu banyak hutang, dan ini real fakta dan tidak saya tutup-tutupi. Ini saya pegang Al-Quran ya. Kalau saya bohong berarti saya membohongi Al-Quran. Jadi di sini saya kenapa pengen membuka religi tentang pengalaman saya pribadi ya. Karena ini adalah real. Saya banyak sekali di YouTube itu melihat membaca sholawat, dengan mendengarkan sholawat ini maka akan datang rezeki. Tidak seperti itu teman-teman. Tidak seperti yang mereka katakan. Jadi sama dengan YouTube ini teman-teman. Satu contoh ya. Ini di sini ini kenang-kenangan saya waktu saya ngaji di Wahabi teman-teman. Dan ini sudah dibolehin untuk saya baca, karena kemarin saya datang ke tempat Gusnya. Ini bisa dilihat ya teman-teman, ini banyak coret-coretan tangan saya waktu saya dulu ikut Wahabi. Jadi saya ngaji itu di mana tempat itu ya lulus, bukan tidak lulus, saya lulus teman-teman. Di sini banyak tulisan tangan itu nggak bisa saya tunjukin, akan ini Al-Quran ya. Jadi hanya ini tuh, bukan saya mau pamer seperti Gus Nur, bukan. Artinya di sini Al-Quran itu saya pegang teguh. Karena kita berangkat dari berpeganglah teguh kepada tali agamanya Allah, yaitu Al-Quran itu tadi. Seperti maka sekarang ini banyak sekali multi tafsir yang memanfaatkan hadis-hadis Rasulullah yang katanya setelah meninggalnya Nabi terpecah menjadi 73 golongan. Ya memang itu benar, itu ucapan Nabi. Tetapi kita harus belajar dari asbabul nuzulnya teman-teman. Bagaimana asbabul nuzulnya, bagaimana Rasulullah terjadinya ataupun adanya hadis itu tadi. Nah, di sini saya ingin mengatakan ya teman-teman, saya duduk di sini ini dulu itu pokoknya dulu tuh saya nggak pernah ninggalin yang namanya sholat duha, nggak pernah, insya Allah tuh nggak pernah. Ini sebenarnya buat, nah nanti saya lanjutin lagi lah kalau ada pertanyaan. Ini udah 8 menit ya teman-teman. Ini ada kisah kenapa saya meninggal, bukan meninggalkan sholat duha. Sekarang sudah jarang sholat duha. Nah, nanti kalau ada yang tanya nanti saya jawab di komen-komennya, karena ini sudah 8 menit. Kalau ini saya terangkan satu persatu sampai religi yang saya tirakat 7 hari 7 malam, tirakat yang sekarang ini saya masih tirakat teman-teman. Saya itu apalagi bulan puasa ini kalau diceritain itu orang nggak percaya. Cuman wallahu a'lam bishawab ya, wallahu a'lam. Demi Allah saya hanya ingin menceritakan ini, tidak ada unsur lain, tapi saya ingin berbagi terutama di YouTube. Nah, ini juga ada masalah kabar ini. Saya tertarik dengan masalah kabar itu, menceritakan tentang Syekh Siti Jenar. Nanti saya akan ceritakan masalah kabar ini, masalah sejarahnya Syekh Siti Jenar, kenapa dia bisa kalah sama Sunan Kalijogo. Gitu loh. Jadi kalahnya bukan karena ilmu ya teman-teman, karena mereka sama-sama punya hakikat, punya ma'rifatullah. Hanya satu kata
ya saya cuple ya masalah kabari. Kalahnya Sunan Syekh Siti Jenar itu dengan ucapan, kalau kamu Allah, Allah kan tidak terlihat. Coba tunjukkan kepada saya, Allah itu tidak terlihat selama-lamanya. Di situ dia menghilang. Disitulah kekalahannya, bukan kalah perang loh teman-teman. Oke, masalah kabari, nanti saya ceritakan masalah Syekh Siti Jenar. Insya Allah saya agak memahami karena itu kan Syekh Siti Jenar yang dalam ajaran Ma'rifatullah itu manunggaling kaulo Gusti ya teman-teman. Nanti saya coba lah banyak kali kalau ada pertanyaan-pertanyaan ini, karena masalah kabare dia ngomong itu hilangnya karena Syekh Siti Jenar kan, kayak alhamdulillah alamin. Cukup sekian saya akhiri ya teman-teman, ini udah 10 menit lebih, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Yang tidak berpuasa jangan berbuka di pagi hari karena banyak orang lagi puasa ya. Ya, kapan cukup menit enggak apa-apa ini ya. Mudah-mudahan kita semua dapat berkumpul, bertemu nanti nyampe Idul Fitri. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita bertemu nanti sampai Idul Fitri, dan kita dapat menjalankan kewajiban kita yang setahun sekali, yaitu zakat fitrah, dimulai dari sekarang. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.